Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Arsyan Bari Arsyad dengan NIM 15026200085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan yang berjudul Pandangan Pendidikan yang Sesuai dengan Karakter Bangsa Indonesia. Pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan banyak tenaga dan uang. Demi kelangsungan masa depan, setiap orang atau negara mengakui hal ini. Demikian pula Indonesia memiliki harapan yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan di negeri ini untuk kedepannya, karena dari sanalah harapan negara sebagai generasi penerus akan terbentuk. Meskipun diakui bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang besar, serta sarana dan prasarana, modal fisik yang cukup besar harus ditata, disiapkan, dan disediakan. Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih berkutat dengan persoalan klasik dalam hal kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat tergantung pada kesadaran, pemahaman, komitmen, keterlibatan, dan dedikasi para pendidik, terutama guru yang bekerja langsung dengan siswa. Berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang mengubah hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan harga diri dengan menerapkan berbagai strategi, metode, dan model pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran di kelas, guru membentuk suatu mode interaksi dan komunikasi yang menekankan pada proses pembentukan pengetahuan siswa secara aktif, rasional, dan ilmiah, maka kemampuan berpikir siswa akan muncul. Karena hal ini sejalan dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka diharapkan proses pengembangan kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa akan terwujud di masa yang akan datang. Kutipan dari BSD MPK PMP 2013-71. Lalu, pemaparan kali ini saya akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada hakikat landasan pendidikan, lalu selanjutnya ada batas pendidikan, faktor-faktor pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir, pandangan pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada hakikat landasan pendidikan. Hakikat landasan pendidikan merupakan fondasi sebagai tempat untuk diandalkan atau dasar untuk analisis kritis terhadap aturan dan realitas tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Analisis kritis aturan dan realitas ini dapat digunakan sebagai tumpuan atau landasan untuk bekerja menuju penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang efektif dan berharga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan adalah untuk pengembangan pendidikan di segala aspek. Ada beberapa fondasi yang bisa dijadikan tumpuan analisis kritis terhadap aturan dan realitas untuk memungkinkan kebijakan dan praktik pendidikan. Di antaranya, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Lalu selanjutnya ada batasan pendidikan. Pendidikan adalah alat yang terdiri dari berbagai komponen pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalkan mutu pendidikan di Indonesia, tentu guru harus siap. Guru yang baik akan membentuk siswa yang berkarakter baik. Selain itu, pendidikan adalah usaha sadar untuk membantu seseorang mewujudkan dirinya secara utuh, tetapi bukan tanpa batasan. Keterbatasan tersebut ada pada siswa, guru, interaksi pendidikan, lingkungan, dan fasilitas pendidikan.
Dengan begitu, dalam dunia pendidikan ada beberapa batasan-batasan pendidikan. Di antaranya, yang pertama itu ada batasan-batasan pendidikan pada pendidikan. Sebagai manusia biasa, pendidikan memiliki keterbatasan, dan masalahnya di sini adalah bahwa keterbatasan tersebut dapat ditoleransi. Batasan yang tidak dapat ditoleransi jika tidak menimbulkan interaksi. Misalnya, jika guru tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada siswa, hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya interaksi. Interaksi guru mungkin terbatas karena bahasa yang digunakan untuk pendidikan tidak dapat memahami gaya komunikasi. Dalam hal ini, tugas guru adalah berusaha mengurangi seminimal mungkin hambatan komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan harta karun siswa. Selain faktor kebahasaan, ada faktor lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara guru dan siswa, yaitu aspek psikologi antara siswa tersebut dengan siswa lain atau guru lainnya. Lalu yang kedua, ada batas-batas pendidikan pada siswa. Siswa sebagai manusia mungkin berbeda dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Dari perbedaan tersebut, tentunya ada siswa yang lebih baik dari yang lainnya, dan pengetahuan pendidikan ini harus dijadikan acuan untuk menemukan metode atau langkah pendidikan yang sesuai dalam pembelajaran siswa, sehingga dapat berkembang dengan baik. Lalu, selanjutnya di sini ada faktor-faktor pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi dalam kegiatan pendidikan. Faktor pendidikan meliputi tujuan yang ingin dicapai, keberadaan pendidik, keberadaan peserta didik, ketersediaan bahan ajar, pengembangan metode pengajaran, dan kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada faktor tujuan. Setiap bentuk dan jenis kegiatan, sadar atau tidak sadar, selalu mempunyai tujuan yang diinginkan. Namun, apapun usaha tanpa tujuan tidak akan ada artinya. Jadi, tujuan adalah faktor yang sangat menentukan. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan seluruh rakyat Indonesia. Faktor yang kedua itu ada faktor pendidik. Pendidik adalah seorang yang dapat mempengaruhi potensi orang lain. Ada dua kategori pendidikan, di antaranya pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Pendidik bersifat kodrati, yaitu sebagai orang tua wajib memberikan didikan pada anaknya, selain membimbing, memelihara, memberi kasih sayang, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Dan pendidikan berdasarkan jabatan, yaitu guru. Guru adalah pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab guru untuk meyakinkan orang tua bahwa guru dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula guru dapat mengungkapkan sikap normatif yang baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat umum orang tua. Selanjutnya di sini ada faktor peserta didik, merupakan orang yang dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang melakukan kegiatan pendidikan. Sebagai manusia yang belum dewasa, peserta didik merasa tergantung pada pendidikan sendiri. Peserta didik merasa memiliki kekurangan tertentu dan menyadari bahwa kemampuannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan tenaga pendidik. Lalu yang keempat, ada faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan adalah unsur pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Lalu yang kelima, ada faktor metode pendidikan. Agar interaksi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan, selain memilih bahan ajar yang tepat, Anda juga perlu memilih metode yang tepat.
Metode adalah cara penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang keenam, ada faktor lingkungan. Adalah yang melingkupi keadaan dan alam dunia yang mempengaruhi akhlak, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Walaupun lingkungan tidak berkewajiban terhadap kedewasaan peserta didik, tetapi merupakan pengaruhnya yang sangat besar terhadap peserta didik. Karena bagaimanapun peserta didik tinggal di lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan memberi pengaruh pada peserta didik. Lalu selanjutnya di sini ada faktor-faktor pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan tetap menjadi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak Indonesia, terutama minimnya keterlibatan pemerintah. Yang kita rasakan sekarang yaitu kualitas pendidikan Indonesia yang tertinggal baik formal ataupun informal. Kualitas suatu negara tergantung pada pendidikan yang dapat dipertahankan nilai dan kemampuan membentuk watak, keyakinan, dan menyadari potensi mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa. Situasi guru di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan. Hal ini karena sebagian besar guru tidak memiliki profesionalisme yang cukup untuk menjalankan tugasnya dalam merencanakan studi, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, melakukan pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan instruksi, melakukan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masih banyak guru yang melalaikan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti terlambat masuk kelas, tidak memahami konsep materi yang diajarkan, dan tidak memahami karakter siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, maka pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Lalu yang kedua, rendahnya sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, kita dapat mengamati bahwa masih banyak sekolah yang kurang akan sarana dan prasarana. Demikian juga banyak gedung sekolah yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium belum berstandar, pemanfaatan teknologi informasi kurang memadai, dan lain-lain. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Jadi, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kutipan Khotijah 2015. Lalu yang terakhir. Jadi di sini ada pandangan pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi ini tentang pandangan pendidikan yang sesuai untuk bangsa Indonesia menurut saya adalah kita harus memiliki fondasi yang kuat sebagai tempat untuk diandalkan atau dasar untuk analisis kritis terhadap aturan dan realitas tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Analisis kritis aturan dan realitas ini dapat digunakan sebagai tumpuan atau landasan menuju penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang efektif dan berharga. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keterbatasan dari guru maupun siswa. Dan terakhir, kita lihat juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah. Dengan begitu, baru didapatkan solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama itu mengubah sistem sosial yang relevan dengan sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem pendidikan erat kaitannya dengan sistem pendidikan ekonomi aplikasi. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini berlaku untuk latar belakang sistem ekonomi kapitalis atau mazhab neoliberal, yang prinsip-prinsipnya antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua, mengatasi solusi profesionalisme guru, yaitu dengan membiayai guru dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa
Bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas sistem pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Barangkali itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.